Pada tahun 1958, Indonesia kembali terguncang. Di tengah usia kemerdekaan yang masih muda, bangsa ini dihadapkan pada krisis paling serius dalam sejarah awal Republik, pemberontakan yang mengancam keutuhan negara. Pemberontakan yang dikenal dengan nama Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia, atau disingkat PRRI, meletus di wilayah Sumatera. PRRI lahir dari ketidakpuasan para tokoh sipil dan militer di daerah terhadap pemerintah pusat di Jakarta yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Mereka menuding Jakarta terlalu Jawa-sentris, otoriter, dan tidak adil dalam pembagian kekuasaan serta sumber daya. Di balik layar, kekuatan asing, terutama Amerika Serikat melalui CIA, turut bermain karena kekhawatiran terhadap pengaruh komunis di pemerintahan pusat. Tanggal 15 Februari 1958, PRRI secara sepihak mendeklarasikan pemerintahan tandingan di Padang, Sumatera Barat. Tokoh-tokoh seperti Syafruddin Prawiranegara, Kolonel Ahmad Hussein, Letkol Maludin Simbolon, dan lainnya berdiri di garis depan, mengklaim bahwa mereka memperjuangkan demokrasi sejati. Namun di mata pemerintah pusat, ini adalah pemberontakan terhadap negara yang sah. Tak butuh waktu lama, Presiden Soekarno merespons dengan tegas. Dikeluarkanlah perintah militer untuk menumpas pemberontakan. Maka dimulailah operasi militer besar-besaran yang melibatkan ribuan prajurit dari TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Operasi ini bukan sekadar operasi militer biasa. Ini adalah misi menyelamatkan keutuhan Republik Indonesia. Pada bulan April 1958, gelombang serangan dimulai. Kodam 3 17 Agustus dan pasukan-pasukan elit seperti Repkat, Resimen Para Komando Angkatan Darat, diterjunkan langsung ke Sumatera Barat. Operasi-operasi seperti Operasi Tegas, Operasi Sabta Marga, dan Operasi Sadar dilakukan untuk merebut wilayah yang dikuasai PRRI. Kota demi kota berhasil diambil alih kembali oleh TNI. Padang, sebagai basis utama PRRI, berhasil direbut pada 29 April 1958. Tidak hanya di darat, kekuatan udara Indonesia juga berperan penting. Jet-jet tempur TNI AU melakukan pengeboman terhadap posisi-posisi strategis PRRI. Salah satu peristiwa terkenal adalah ketika pesawat PRRI yang diawaki oleh tentara bayaran asal Amerika, termasuk Allen Pope, ditembak jatuh di Ambon. Fakta ini menguatkan dugaan keterlibatan CIA dalam mendukung PRRI secara diam-diam. Setelah Padang jatuh, perlawanan PRRI mulai melemah. Para tokoh pemberontak melarikan diri ke hutan-hutan, dan beberapa menyerah. Syafruddin Prawiranegara, pemimpin sipil PRRI, akhirnya menyerah pada tahun 1961. Pemberontakan PRRI secara resmi berakhir, tapi luka sejarahnya tetap tertinggal. Serangan militer terhadap PRRI menunjukkan bagaimana pemerintah Indonesia saat itu tidak segan menggunakan kekuatan bersenjata untuk mempertahankan keutuhan nasional. Tapi di sisi lain, ada narasi kemarahan daerah terhadap ketimpangan pembangunan dan sentralisasi kekuasaan yang tidak pernah benar-benar hilang. Sejarah PRRI adalah cermin bahwa Indonesia sebagai negara kesatuan selalu berada dalam tantangan menyatukan beragam kepentingan daerah dengan pusat. Ia adalah pengingat bahwa ketidakadilan bisa melahirkan perlawanan, dan hanya melalui dialog serta distribusi kekuasaan yang adil, persatuan bisa dijaga. Hari ini, Sumatera Barat dan seluruh Sumatera hidup damai dalam bingkai NKRI. Namun, di beberapa pojok desa dan rumah tua, kisah PRRI masih berbisik lirih. Tentara yang dulu dikirim untuk menyerang, kini hadir sebagai penjaga perbatasan dan pembangunan. Dan sejarah, baik pahit maupun manis, harus terus diingat, agar kita tidak mengulang luka yang sama di masa depan. Inilah kisah tahun 1958, saat Republik Indonesia menumpas pemberontakan PRRI. Sejarah yang jarang dibicarakan, namun penting untuk dipahami. Jika Anda tertarik dengan kisah-kisah sejarah lainnya, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.